pergerakan orang menuju tempat kerja, migrasi atau perpindahan, perjalanan pariwisata, memanfaatkan fasilitas umum, transmisi informasi komunikasi, dan moda transportasi merupakan berbagai jenis contoh pergerakan interaksi ke ruangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ilmu pengetahuan sosial? Berjumpa lagi di kelas ilmu pengetahuan sosial. Setelah di video kemarin kita sudah belajar mengenai dinamika penduduk, kemudian letak geologis, astronomi, dan di video kali ini kita akan bahas mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Tidak terasa bahasan kita di bab 1 sudah mau selesai ya untuk pelajaran ilmu pengetahuan kelas 7. Dan bahasan kita terakhir di bab 1 ini, bahasan materinya adalah kita akan belajar mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, interaksi keruangan memiliki berbagai jenis pergerakan, seperti pergerakan orang menuju tempat kerja, migrasi atau perpindahan, perjalanan wisata, memanfaatkan fasilitas umum, transmisi informasi komunikasi dan moda transportasi, pergerakan wilayah pemasaran, kegiatan retail, perdagangan dan distribusi. Itu merupakan berbagai jenis contoh pergerakan dari interaksi antar ruang. Interaksi tersebut akan berdampak pada perubahan. Nah, ada beberapa perubahan dari interaksi keruangan atau interaksi antar ruang ini. Ada 6. Yang pertama ada berpengaruh terhadap pusat pertumbuhan, penggunaan lahan, orientasi pekerjaan, sarana dan prasarana, sosial dan budaya, kemudian komposisi penduduk. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, akibat perubahan akibat interaksi antar ruang ini, berkembangnya pusat pertumbuhan. Pergerakan orang dari berbagai wilayah yang menuju pada satu tempat tertentu menyebabkan pemusatan aktivitas. Aktivitas yang terpusat pada suatu tempat ini menimbulkan berbagai kegiatan dan berkembangnya pusat pertumbuhan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu alih fungsi lahan. Timbulnya pusat pertumbuhan yang diakibatkan pemusatan aktivitas tersebut membuat wilayah tersebut menjadi wilayah perkotaan. Karena menjadi pusat aktivitas pergerakan baik orang, barang maupun jasa. Hal ini mengundang semakin banyak aktivitas penduduk di wilayah tersebut. Pergerakan semakin meningkat sehingga memerlukan banyak lahan untuk aktivitas tersebut. Akhirnya terjadi alih fungsi lahan. Lahan yang tadinya untuk pertanian beralih fungsi untuk non-pertanian, seperti pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lain. Kemudian perubahan akibat interaksi keruangan yang ketiga adalah adanya orientasi pekerjaan. Dahulu, pekerjaan masyarakat hanya berorientasi pada sumber daya alam. Berkembangnya pusat pertumbuhan dan berkurangnya lahan serta kebutuhan semakin beragam. Maka pekerjaan masyarakat pun mengalami perubahan. Pekerjaan yang sebelumnya berorientasi kepada sumber daya alam kini berubah menjadi pekerjaan yang lain. Bagi sebagian milenial saat ini, YouTuber menjadi orientasi pekerjaan bagi sebagian masyarakat akibat dari adanya transmisi informasi. Bahkan ada yang memprediksi anak SD sekarang akan memiliki pekerjaan yang saat ini belum ada. Wah, luar biasa sekali ya sahabat. Kemudian selanjutnya
perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang keempat adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Seiring dengan meningkatnya pergerakan aktivitas penduduk, barang maupun informasi, semakin meningkat pula kebutuhan akan sarana dan prasarana. Kendaraan dan jalan untuk mempercepat mobilitas penduduk atau pergerakan penduduk maupun barang dan jasa sangat diperlukan. Fasilitas umum, pusat perdagangan, dan lainnya akan terus bertambah seiring meningkatnya interaksi keruangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sosial dan budaya. Nah, interaksi keruangan yang terjadi tidak hanya berpengaruh pada sektor dinamika penduduk dan perekonomian saja. Interaksi keruangan yang terjadi akan mempengaruhi perubahan terhadap sosial budaya, di mana setiap orang memiliki karakter dan budayanya masing-masing. Terlebih jika interaksi keruangan ini terjadi secara internasional. Bukan tidak mungkin budaya luar yang masuk ke Indonesia akan mempengaruhi masyarakatnya. Misalnya cara berpakaian sampai pada gaya hidup. Selanjutnya yaitu ada komposisi penduduk. Hal yang paling penting akibat dari interaksi keruangan adalah perubahan penduduknya. Terjadinya pemusatan aktivitas di suatu tempat menyebabkan banyaknya pergerakan masyarakat menuju wilayah tersebut. Baik ada yang datang dan pergi maupun yang menetap di wilayah tersebut. Akibat bertambahnya jumlah penduduk wilayah tersebut, selain itu masyarakat yang tadinya homogen menjadi sangat heterogen. Berbeda-beda suku, agama, status sosial, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lainnya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap perubahan? Perubahan yang terjadi akibat interaksi keruangan tidak dapat dihindari, tetapi dampak negatif dapat kita cegah. Barangkali menurut kita, perubahan yang terjadi adalah sesuatu yang negatif bagi kita, tetapi tidak menurut orang lain. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menyikapi perubahan yang terjadi akibat interaksi keruangan. Yang pertama, lebih bijak menggunakan lahan. Alih fungsi lahan hendaknya memperhatikan aspek lestari demi menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, memanfaatkan dan menjaga dengan baik fasilitas umum yang tersedia. Yang ketiga, menjaga keberagaman etnik dan budaya bangsa, hidup rukun dengan sesama. Dan yang terakhir, yang keempat, membuka diri terhadap perubahan dengan menyaring perubahan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Banyak sikap yang harus kita lakukan terhadap perubahan, namun demikian, yang paling penting adalah kita tidak memandang negatif semua perubahan tersebut. Banyak sisi positif dari perubahan itu sendiri. Ambil perubahan yang positif dan mencegah kemungkinan terjadi perubahan negatif. Demikian sahabat, pembahasan pada submateri mengenai perubahan akibat interaksi keruangan. Mungkin sahabat semua bisa menyebutkan beberapa perubahan lain dari perubahan interaksi antar ruang ataupun contoh dari perubahan interaksi antar ruang tersebut. Silahkan tulis di kolom komentar ya sahabat. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi sahabat dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan nanti kita akan membahas ke bab 2 ya di pembelajaran ilmu pengetahuan untuk kelas 7 STM. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.